Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Jadi berjumpa lagi ya dengan saya di mata kuliah. Kalau pagi ini kita belajar mengenai viktimologi ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai selesai nanti sesuai waktu Zoom yang dibuatkan ya, sampai 40 menit, lumayan di hari-hari puasa ya. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Nah, sebelumnya nanti untuk absen ya, karena kemarin banyak yang salah pengertian tentang absen ya. Silahkan nanti yang di screenshot fotonya ya, maksud saya foto video ya. Jadi kemarin ada yang setelah itu WA saya rupanya kurang paham ya. Jadi dari awal sudah saya sampaikan untuk melihat kehadiran. Jadi silahkan nanti kalian, kalau yang di laptop mungkin bisa difoto, kalau yang di HP mungkin bisa langsung di screenshot fotonya ya, foto dalam artian video kalian yang terlihat di layar saya, untuk pembuktian bahwa kita sudah pernah mengikuti mata kuliah viktimologi. Baiklah teman-teman mahasiswa sekalian ya. Jadi hari ini yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan ya dari mata kuliah viktimologi ya, atau tujuan new viktimologi. Nah, yang pertama, tujuan viktimologi ini adalah menganalisis ya, atau menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban ya. Jadi bisa dicatat, tujuan viktimologi yang pertama adalah menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, karena memang biasanya tidak sedikit perkara-perkara pidana ya yang masalahnya itu gampang diselesaikan ya. Saya berikan contoh demikian. Kebetulan saya dalam profesi perlindungan anak ini masih mendampingi saksi anak dalam kasus bunuh diri ya. Jadi ada keluarga yang ibunya bunuh diri. Nah, rupanya saksi ini ya, saksi yang melihat posisi gantung diri ini, yang pertama adalah suaminya ya, suaminya sendiri, dan kedua anaknya. Nah, waktu pertama kali diproses oleh kepolisian ya, rupanya itu memang murni ya, berdasarkan visum, berdasarkan penyelidikan, dan berdasarkan penyidikan itu murni gantung diri ya, murni gantung diri, dan tidak ditemukan luka-luka selain luka gantung diri ya. Jadi polisi itu memang sudah selesai ya, sudah selesai. Dan rupanya dari pihak keluarga yang wanita ini, yang ibu rumah tangga yang bunuh diri ini, tidak terima ya, tidak terima terhadap hasil dari penyidikan polisi bahwa ibu ini meninggal karena bunuh diri. Nah, rupanya keluarga yang perempuan ini lapor ke sana ke sini, lapor ke Polda, sehingga penyidik diperiksa ya. Penyidik diperiksa oleh Polda dan disarankan untuk membuka kembali perkara tersebut. Nah, ketika membuka perkara itu, rupanya pihak yang perempuan yang bunuh diri ini, mereka ada ketidaksenangan dengan suami korban ya, ada ketidaksenangan dengan suami korban ya, karena menganggap bahwa penyebab bunuh diri ini adalah suami. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan ulang dan saya juga memeriksa saksi untuk bahan laporan sosial anak berhadapan dengan hukum,
memang di situ ya sama seperti penyidikan sebelumnya ya. Jadi peristiwanya di pagi hari ya, pasangan suami istri ini ribut, berantem. Ini karena menurut keterangan anaknya, kita rekam video. Setelah itu ibunya masuk kamar, bapaknya keluar main dengan kedua anaknya ini. Nah, seketika itu anak yang jadi saksi ini mengetuk pintu kamar ibunya ya, mengetuk pintu kamar ibunya untuk memberikan uang, karena ada baru saja tetangganya yang membayar baju. Nah, tidak dibuka. Setelah itu beberapa saat yang suami ini memanggil-manggil istrinya ya, tidak dibuka dan didobrak pintunya. Didobrak, ternyata melihat istrinya ini gantung diri ya. Saksinya anaknya juga mengatakan hal yang demikian. Jadi waktu didobrak ayahnya, anaknya melihat, setelah kebuka melihat posisi ibunya ini gantung diri di jendela kamar. Nah, jadi keluarga si perempuan ini tidak terima ya. Mereka menginginkan yang laki ini ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini ya. Jadi penyidik juga harus bisa menganalisis ya berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Dalam kasus yang seperti ini, dalam peristiwa seperti ini, walaupun mungkin ibu ini bunuh diri karena ada permasalahan keluarga dengan suaminya ya, tetapi tidak bisa seorang penyidik ini ya menetapkan tersangka suami ini sebagai pelaku ya, karena hasil visum dari dokter ya, dokter forensik yang sudah diturunkan, memang murni ibu ini gantung diri ya, dan tidak ada luka misalnya penganiayaan lalu dibuat seolah-olah gantung diri, tidak ya. Jadi perkara ini masih tetap berlanjut ya. Baru tadi malam laporan sosial anak berhadapan dengan hukum saya kirimkan ya. Ini terkait dengan tujuan new victimologi ya, yang berkaitan dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Lalu yang kedua ya, berusaha untuk memberikan penjelasan ya sebab dan musabab terjadinya viktimisasi. Apa sih viktimisasi ya? Jadi yang dimaksud viktimisasi ini adalah proses seorang menjadi korban ya. Proses seseorang menjadi korban kejahatan ya. Jadi perlu dipahami teman-teman, yang dimaksud viktimisasi ini adalah proses seseorang ya menjadi korban kejahatan. Bagaimana ya seseorang ini bisa menjadi korban kejahatan? Nah, tentunya ini lebih ya didalami oleh teman-teman penyidik ya di kepolisian untuk melakukan pembuktian ya. Mengapa sih orang ini menjadi korban kejahatan misalnya ya. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem tindakan ya guna mengurangi penderitaan manusia ya. Jadi mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia ya, karena memang banyak sekali perkara-perkara ini ya, khususnya ada di Indonesia yang penempatan pasalnya ini kurang tepat ya. Ada kan yang seharusnya dia menjadi korban tetapi disangkakan menjadi pelaku misalnya ya. Misalnya saya ambil contoh ketika seseorang ini sebenarnya akan menjadi korban kejahatan, perampokan atau pembegalan misalnya, tetapi dia ini ingin mempertahankan diri ya, mempertahankan hartanya, mempertahankan nyawanya, dan mempertahankan kesusilaannya, dia melawan ya. Dia melawan sehingga apa? Sehingga pelaku kejahatan yang awal ini tadi meninggal dunia. Nah, ini memang ya kita sebagai orang hukum harus paham, apalagi nanti misal teman-teman menjadi seorang penegak hukum, dan itu kita harus memahami
Jadi jangan sampai ketika seseorang ini menghilangkan nyawa orang lain, ya, langsung divonis dia ini adalah pelaku kejahatan. Nanti dulu dilihat pembuktian. Jadi bagaimana proses seseorang ini misalnya menghilangkan nyawa orang lain, ya. Oh, rupanya dia menghilangkan nyawa orang lain ini karena apa? Karena terdesak, karena terancam. Ya. Jangan sampai ini kita misal di jalan, ya, kendaraan kita mau diminta. Kita tidak bisa mempertahankan diri karena takut kalau kita ngelawan, pelaku kita bunuh, kita juga dipenjara. Nah, ini yang susah. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang memang harus dihilangkan. Karena yang namanya manusia, ya, warga negara Indonesia khususnya, ini diberikan hak untuk membela diri, ya. Teman-teman kalau sudah belajar hukum pidana, tentunya ini sudah pernah didapatkan. Saya berikan gambaran contoh kasus, ya, kalau tidak salah di daerah Jakarta atau Jawa Barat, ya, ini 2 orang, ini asli dari Madura. Ketika itu dia menjadi korban kejahatan, ya, korban kejahatan, menjadi korban begal, tetapi mereka ini melawan sehingga apa? Sehingga pelakunya mati. Nah, dengan demikian rupanya penyidik saya lihat bagus, ya, sampai Kapolresnya memberikan penghargaan. Nah, ini jangan sampai salah, ya, ketika orang menghilangkan nyawa orang lain pasti itu nanti akan dipidana. Tidak. Ya, sekarang kalau prinsipnya seperti itu, kita lihat tim regu tembak mati dari Brimob itu kan yang menghilangkan nyawa orang lain. Ya, apakah harus dipidana? Kan tidak, ya, karena mereka juga ini adalah menjalankan tugas, ya. Jadi tolong dicatat sekali lagi teman-teman, tujuan dari new victimology yang pertama menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, lalu yang kedua berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, lalu yang ketiga mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia, ya. Lalu kita berbicara masalah kategori korban, ya. Siapa sih korban itu, ya? Lalu apa sih definisinya? Jadi yang dimaksud korban ini adalah orang-orang yang secara individu, ya. Orang-orang yang secara individual maupun kolektif, ya, telah mengalami penderitaan fisik maupun mental. Ya, jadi fisik, mental, penderitaan emosi, kerugian secara ekonomis atau materi, ya, atau pengurangan substansial hak asasi, ya. Jadi yang dinamakan korban ini adalah orang-orang, ya, secara individual sendiri misalnya, kolektif, ya, atau bersama-sama telah mengalami penderitaan. Yang pertama fisik. Nah, fisik ini apa, Pak? Ya, mungkin dia menjadi korban penganiayaan, yaitu secara fisik, ya, bisa dilihat, ya. Lalu penderitaan secara mental, ya, mental dan emosional. Penderitaan secara mental ini apa? Depresi, ya. Biasanya ini banyak di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak harus dipukul. Ya, bisa teman-teman buka di Undang-Undang KDRT-nya. Ya. Jadi fisik yang terlihat, ya, misal luka, lalu mental dan emosional, ya. Lalu kerugian ekonomis atau materi misalnya dicuri, dirampok, ya, ditipu. Ini kan kerugian secara ekonomis yang bisa dinilai dengan jumlah uang misalnya, ya, atau pengurangan substansial hak-hak asasi. Nah, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran, ya, melalui perbuatan atau pembiaran yang melanggar hukum pidana. Nah, ini berlaku di negara yang meliputi juga peraturan hukum, ya, yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Jadi memang penyalahgunaan kekuasaan ini ya tidak diperbolehkan, ya.
Misal penegak hukum. Yang namanya penegak hukum ini bekerja sesuai aturan. Aturannya apa? Undang-undang. Ya. Misal dalam hukum acaranya, penegak hukum ini khususnya dari pihak kepolisian, dia menjalankan kitab undang-undang hukum acara pidana. Ya, itu formilnya. Materialnya apa? Materialnya mereka menerapkan ya apa yang ditentukan KUHP misalnya ya, kitab undang-undang hukum pidana. Mereka menerapkan undang-undang pidana di luar KUHP. Misalnya apa? Undang-undang pidana di luar KUHP seperti terorisme, narkotika, ya, dan masih banyak lagi undang-undang KUHP di undang-undang pidana di luar KUHP. Ya, mungkin itu masuk dalam mata kuliah kalau saya dulu delik luar KUHP, ya. Tapi kalau sekarang ada bahasa baru yaitu tindak pidana khusus, ya. Saya ulangi ya, jadi kategori korban, jadi yang dimaksud korban ini adalah orang ya secara individu atau secara kolektif telah mengalami penderitaan. Penderitaannya banyak ya, bisa penderitaan fisik, bisa penderitaan mental, bisa penderitaan emosi, kerugian secara ekonomis ya atau materi, pengurangan substansial hak-hak asasi ya, lalu melalui perbuatan atau pembiaran ya yang melanggar hukum pidana ya, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara ya, yang meliputi juga peraturan hukum ya yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Lalu korban ya dalam ilmu viktimologi ini memiliki arti yang luas ya. Jadi korban dalam viktimologi ini memiliki arti yang luas. Jadi dia meliputi beberapa. Ada individu ya, ada kelompok, ada korporasi ya. Korporasi ini baik dia swasta atau pemerintahan maupun ya mereka yang tidak mengetahui telah menjadi korban ya. Kita nggak paham ini ya, apakah kita menjadi korban atau tidak ya. Terkadang nah, saya ada gambaran kemarin 2 malam yang lalu apa ya. Jadi ada seseorang ini tidak jauh dari rumah saya, dia membuka jasa servis HP. Ya, membuka jasa servis HP. Ada anak masih saudara dia datang, ya. Datang ke situ lalu maksudnya untuk servis HP. Karena memang kebiasaannya servis HP ya dia layani. Dia layani, rupanya HP ini harus di flash di counter. Dia bawa flash ke counter. Dia tanya dulu HP ini dari mana. Dia lalu yang punya HP ini dia bilang HP ini dari nemu katanya. Setelah di flash di HP rupanya dia dipegang polisi. Ya, yang dandan ini tadi, yang tukang servis ini tadi. Rupanya apa? Rupanya ya HP ini adalah hasil dari curian. Ya, kebetulan yang kehilangan HP ini ya adalah anak dari anggota polisi. Diproses kemarin ya, diproses dan orang yang servis ini ya diduga sebagai apa? Bisa sebagai pelaku ya, karena dia servisnya sendiri pada waktu itu. Ya, sebagai pelaku, dan ini juga mungkin ditetapkan sebagai orang yang turut melakukan atau ada bahasa juga lain ya, dia ini ditetapkan sebagai penadah ya. Jadi kalau menurut saya dia ini adalah seorang korban ya, karena ketidakpahaman dia ya, karena terbiasa memang servis HP ya, karena mungkin dia anggap semua orang itu jujur. Dia tanya ini HP dari mana ya, ya ditanya HP itu dari nemu katanya. Padahal kalau mau berpikir secara logika ya jarang orang nemu HP ya. Jadi itu tadi ya, jadi korban dalam ilmu viktimologi ya ini memiliki arti yang sangat luas
ya, meliputi individu, ya, kelompok, lalu korporasi. Jadi korporasi ini bisa swasta maupun pemerintahan. Lalu mereka yang tidak mengetahui telah menjadi korban. Lalu kita masuk, ini ada bahasa yang dinamakan manfaat korban, ya. Jadi di viktimologi ini mempelajari hakikat, ya, siapa itu korban, ya, dan yang menimbulkan korban, ya, bisa dipahami. Jadi dalam viktimologi ini juga mempelajari hakikat siapa itu korban, ya. Kalau kita berbicara siapa itu korban, kita kaitkan, ya, kita kaitkan dengan apa yang dimaksud kategori korban itu tadi, ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa itu korban, ya, kalian jawabnya, ya, yang terkait dengan kategori korban itu tadi apa? Orang yang secara individual maupun kolektif, ya, yang mengalami penderitaan fisik atau mental, ya, dan sebagainya, ya. Jadi viktimologi ini mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, ya. Jadi bagaimana seseorang ini bisa menjadi korban. Lalu di dalam viktimologi ini juga memberikan sumbangan, ya, memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik. Tentang apa? Tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Kok ada, Pak, penderitaan sosial? Betul, ya. Saya berikan gambaran ketika ada korban kejahatan asusila, ya. Jadi dia mempunyai penderitaan sosial. Penderitaan sosialnya apa? Selain mental ini tadi, dia mungkin malu, ya, akan bergaul dengan masyarakat pada umumnya, ya. Tetapi kita seharusnya, ya, ketika ada korban-korban seperti itu, jangan ikut mencemooh, ya. Kita ikut bangun mentalnya supaya apa? Supaya dia bisa kembali beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu yang selanjutnya, viktimologi ini juga memberikan keyakinan, ya, bahwa setiap individu ini mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui yang pertama, lalu mengenali bahaya yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, ya. Jadi ini juga viktimologi ini memberikan keyakinan bahwa kita manusia ini mempunyai hak, ya, mempunyai kewajiban untuk pertama bisa mengetahui, lalu mengenali bahaya, ya, yang kita hadapi, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan pekerjaan kita masing-masing, ya. Karena yang namanya kejahatan itu ada di mana saja, ya, dan risiko pekerjaan terkait dengan kejahatan itu pasti ada, ya. Misal teman-teman yang di profesi hukum, ya, pengacara misalnya, tidak sedikit pengacara ini, ya, yang mengalami tindakan kejahatan, yang mengalami pengancaman akan dibunuh misalnya, ya, yang mengalami penganiayaan, ya, itu resiko teman-teman dari advokat atau pengacara. Jadi resikonya, ya, itu tadi, ya. Jadi manfaat korban ada 3 itu tadi, ya, bisa dicatat. Tadi sudah sebagian saya lihat ada yang ikut mencatat, ya. Jadi viktimologi ini mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Lalu viktimologi ini juga memberikan sumbangan, ya, dalam pengertian lebih baik tentang korban, ya, akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, maupun sosial. Lalu viktimologi ini juga memberikan keyakinan bahwa setiap individu manusia kita ini mempunyai hak dan kewajiban, ya. Apa hak dan kewajiban? Untuk mengetahui, untuk mengenali, ya, bahaya yang dihadapi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehidupan pekerjaan kita
masing-masing. Lalu di dalam viktimologi ini juga memperhatikan permasalahan viktimisasi tadi, ya. Jadi di dalam viktimologi ini juga memperhatikan permasalahan dalam viktimisasi, ya, yang tidak langsung, ya. Misalnya apa? Misalnya efek politik, ya, pada penduduk, ya, di dunia ketiga. Jadi ada akibat penyadapan oleh korporasi transnasional, ya. Lalu akibat penyadapan ini tadi, ya, ada akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, ya. Jadi di viktimologi ini juga memperhatikan permasalahan viktimisasi, ya. Viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek, ya, politik para penduduk, ya. Karena yang namanya dunia politik ini tetap melibatkan unsur dari seluruh masyarakat, ya, apalagi terkait dengan pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, presiden maupun pemilihan legislatif. Kita ini pasti terlibat sebagai apa, ya? Kalau bukan orang yang dipilih, ya, tetapi kita juga tetap terlibat sebagai orang yang memilih, ya. Lalu yang selanjutnya, ya, viktimologi ini memberikan dasar pemikiran, ya. Jadi viktimologi ini memberikan dasar pemikiran, ya, untuk mengatasi masalah, ya, kompensasi pada korban, ya. Nanti itu ada di restitusi, ya. Di restitusi anak itu termasuk ada kompensasi untuk korban, ya. Lalu pendapat-pendapat viktimologi ini dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal, ya, dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, ya. Jadi viktimologi ini memberikan dasar, ya, pemikiran untuk mengatasi masalah, ya, pada apa? Pada kompensasi, ya, pada korban, ya. Kompensasinya apa sih? Ada semacam ganti rugi. Kalau di dalam peradilan anak itu ada yang dinamakan restitusi. Jadi korban mempunyai hak, ya, untuk meminta restitusi, ya. Restitusi ini diajukan kepada siapa? Diajukan kepada LPSK biasanya, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Lalu pendapat-pendapat viktimologi ini dipergunakan untuk keputusan-keputusan, ya, peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal, ya. Sudah pukul 8.33, ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Adalah waktu sebentar kalau mau tanya-tanya. Silahkan. Apa saya panggil satu-satu, ya? Absen dulu. Jangan lupa absennya di screenshot fotonya, ya. Ada Intan Dwi Juliani. Ya, ada Rainaldi Setio Erlangga. Ada Reiki Riviano. Ada Isma. Ada Riva Melina. Ada Diajeng. Ada Alvindo. Alamsah. Kamu kok gelap-gelapan, Alvindo? Kamar, ya? Jangan sambil bawa makan, ya, kalau di kamar, ya. Ada Tia Oktaviana. Ada Eka Juliana. Ada Lulu. Ada Dian Rahmadani.
Lalu ada Reza Andreas. Jawabnya ham aja dia. Ada Nur Anifa. Nur Anifa ini kayak orang lapar. Ada Rahmatio. Rahmatio. Ada Casey. Ada Muhammad Iqbal. Lemes bal. Ada Satria Aji. Satria Aji. Ada Siska Putri. Ada Reska. Ada Riku. Rahmatio tadi udah puasa lah. Ada Rahmatio tadi sudah belum? Rahmatio sudah ya. Yoga Putra Dado. Mana fotomu itu nggak kelihatan? Kemarin siapa yang di minimarket kemarin ya? Ada fotonya yang di minimarket. Perempuan kalau nggak salah di kelas ini, absennya masih di minimarket ya. Ada Tommy Aji Pamungkas. Ada Putri Belkis. Ada Ahmad Nur Hadi. Lalu sudah ya? Siapa yang belum saya panggil? Lengkap ya. Jadi ini partisipan ini ada 25 ya. 26 saya ya. Oke, jangan lupa screenshot foto untuk kehadiran, nanti dikirim di grup WA ya. Mungkin pertemuan kita pada pagi ini terkait mata kuliah viktimologi kita akhiri saja ya. Besok kita jam berapa ada etika profesi hukum? Besok ya jadwalnya, bukan? Jam berapa Ki? Jam 8 juga ya? Oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita besok bisa masuk, dan teman-teman yang ngambil etika profesi ya diharapkan untuk masuk. Selain saya, siapa dosen yang kuliah Zoom? Semua? Terus itu aja. Enak ngasih tugas tapi enak kuliah kayak gini. Nah kayak gini. Ya, selagi saya nggak ada kerjaan luar, saya usahakan pakai Zoom lah ya. Kasihan kalian kalau cuma ngasih tugas. Karena kemarin beberapa minggu saya keluar terus ya. Nanti kalian kalau sudah keluarga kayak gitu, keluar terus cari duit, maksudnya keluarnya itu ya. Berangkat pagi pulang malam ya. Jadi yang semangat ya belajar yang ini, yakinlah kalau kalian prosesnya bagus, nanti hasilnya akan bagus. Ikuti saja ya. Kalian sudah nyusun ya, sudah mulai nyusun skripsi, fokus ya. Supaya belum ya, semester berapa sih ini? Semester 6. Oh, berarti semester depan sudah nyusun.
mulai cari judul ya, mulai dipikirkan. Kalau mau konsul boleh WA aja, nanti saya kasih masukan. Oke ya, sudah hampir 40 menit ya. Kita jumpa lagi besok pagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.